Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2076 Pertandingan Besar. Kata-kata Ye Chen membuat para fotografer yang hadir secara kolektif menoleh, dan mata semua orang berbinar. Hanya melihat harga pertarungan prasejarah, aku lupa tentang Dewa Pit. Pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang, dan Dewa Pit akan bergerak, pasti mengasyikkan. 2 miliar 10 juta, dan harganya dinaikkan, Dewa Lubang ini, yang begitu suci. Inspeksi visual, dia adalah orang kaya lokal. Sial, apakah kamu punya banyak uang? Pria tua kurus itu menarik Ye Chen, jika hantu Zundi meninggalkan pelelangan, kamu ambil lagi. Jika kamu tidak memiliki begitu banyak batu sumber, paviliun Nether akan menghancurkanmu. Kami punya uang. Ye Chen mengangkat bahu. Oke, bagus sekali. Hantu itu tersenyum marah. Tapi masih ada kenaikan harga. Orang tua Yuming berkata dengan tenang, dan dia ingin mengaitkan senjata kaisar, dan prestise kaisar meluap, dan dia akan membunuh semua orang di kota Paviliun Yuming, jangan sampai hantu melompati tembok di terburu-buru dan menyakiti Ye Chen lagi. Plus, hantu itu memamerkan taringnya dan berkata dengan dingin, 20,5 miliar. 10 juta lebih banyak darimu. 21 miliar. 10 juta lebih banyak darimu. Kedua kata itu mengikuti dengan cermat, dan tidak ada yang mau biarkan orang lain. Saya tidak tahu mengapa, mendengarkan penawaran keduanya, semua orang yang hadir memiliki perasaan yang sangat akrab. Di pelelangan sebelumnya, tidak peduli berapa banyak yang Taoti kumpulkan, hantu itu hanya akan menambah 10 juta. Bagaimana situasinya sekarang? Demikian pula, tidak peduli berapa banyak yang ditambahkan hantu, Ye Chen hanya akan menambahkan 10 juta, terlebih lagi, dia tidak menunjukkan rasa malu sama sekali, dan ekspresinya sangat santai. Yang disebut kenali diri Anda dan kenali musuh, dan Anda tidak akan pernah terancam dalam 100 pertempuran. Ye Chen seperti ini saat ini. Dia bertanggung jawab atas Zhou Tian, dia bisa mengintip keadaan pikiran orang, dan dia sudah menghitung garis bawah hantu. Selama dia tidak melewati garis bawah di lelang Xianjin, dia bisa menaikkan harga sesuka hati. Tiba-tiba, embusan angin dingin bertiup melewati Paviliun Yuming. Semua fotografer yang hadir menggigil, itu bukan angin dingin, tapi niat membunuh hantu. Wajah orang itu sangat ganas. Jika bukan karena pelelangan, jika tidak ada 9 senjata kaisar yang ditekan, dia akan memotong Ye Chen dengan telapak tangannya. Harganya bisa dinaikkan. Orang tua Yuming melirik hantu itu. 25 miliar. Hantu itu berkata dengan gigi terkatup, dan menjadi kejam, menambahkan beberapa miliar dalam satu tegukan. 10 juta lebih tua darimu, kata Ye Chen dengan santai. Kata-katanya membangkitkan gelombang lain, dan aula lelang menjadi gempar. Dengarkan baik-baik, dan Anda dapat mendengar detak jantung Anda. Sungguh aneh bahwa harga emas peri ini terlalu tinggi, dan keberanian Ye Chen tidak biasa. Anda tahu, begitu hantu itu menyerah pada pelelangan, harganya lebih dari 20 miliar batu sumber. Memang benar Immortal Gold itu berharga, tapi Origin Stone juga uang. Ini adalah pertaruhan yang mencengangkan. Tenang saja. Pada saat ini, bahkan lelaki tua Yuming tidak lagi tenang, dia buru-buru mengirimkan suaranya ke Ye Chen, takut Ye Chen akan terbelah oleh garpu, tidak apa-apa menjadi pengasuh anak, tetapi kamu tidak, harus begitu berdedikasi. Jangan khawatir, aku punya rasa proporsional, kata Ye Chen sambil tersenyum. Di sisi berlawanan, mata merah hantu itu memancarkan cahaya dingin, dan mata hijau itu mengerikan, niat membunuh yang dingin melonjak lagi, memadat menjadi pedang pembunuh, dan menembak Ye Chen dari udara. Ye Chen mengabaikannya, Dongdu tidak bergerak. Dia tidak perlu pindah, di mana ini adalah Paviliun Nether, dijaga oleh 9 senjata kaisar, dan hantu tidak akan terlalu lancang. Benar saja, pedang pembunuh itu meleleh sebelum menyentuh Ye Chen. Orang tua Yuming bergerak, mengaitkan senjata kekaisaran, menghancurkan pedang pembunuh, dan menekan hantu juga. Seorang kaisar prasejarah yang bermartabat dihancurkan oleh 9 senjata kekaisaran sampai tubuhnya roboh. Engah. Hantu itu menyemburkan darah, dan wajahnya sangat pucat. Jika kamu ingin mati, katakan saja. Orang tua Yuming mendengus dingin, sangat kuat. Sekarang,
Hantu itu jujur, batuk darah, dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh Pak Tua Neter, dia yakin jika dia berani bertindak gegabah lagi, dia akan dibunuh oleh 9 kaisar di saat berikutnya. Tidak hanya dia jujur, tetapi semua kuasi kaisar juga jujur. 9 artefak kaisar Dao ekstrim tidak hanya bercanda, dan lelaki tua Yuming juga tidak bercanda, jujur, halo, semuanya, jika Anda ingin membuat masalah, konsekuensinya akan sangat serius. Bukan wilayah mereka, tetapi ketika mereka datang, mereka tidak membawa senjata kaisar Dao ekstrim. Hong Huang jujur, dan orang lebih jujur. Tidak bertiup, orang-orang dari seluruh dunia adalah pembudidaya, dan mereka tidak berani bersuara, karena takut 9 senjata kaisar akan terlewatkan. Satu-satunya orang yang hadir yang tidak selaras adalah Ye Chen. Dia adalah hamba dewa, dengan satu tangan bertumpu di pipinya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Konsentrasi semacam ini membuat para tetua mendesak tanpa henti, tidak bergerak seperti gunung, sulit untuk mengetahui yin dan yang-nya, inilah cara terbaik untuk menggambarkan Ye Chen. Suasana menjadi sangat tertekan, dan udara membeku. Harganya bisa dinaikkan. 10 napas kemudian, lelaki tua Yuming berbicara, dengan kata yang samar dan agung, yang menghancurkan ketenangan paviliun lelang. Mata kuno yang bebas sumur itu hanya menatap hantu Zundi. Tambahkan, hantu itu meraung, 30 miliar. Gudong. Mendengar harganya, Ren Xiu menelan ludah secara diam-diam. 300 miliar batu sumber sudah tak terbayangkan. Seorang kaisar semu yang telah mempraktikkan Taoisme selama ribuan tahun mungkin belum pernah melihat begitu banyak uang. Dengarkan, tetapi mereka tidak berani mengatakannya, karena takut salah bicara. Setelah beberapa saat hening, semua mata tertuju pada Ye Chen lagi. Ketika saya menangkap mata saya melihat Ye Chen melambaikan tangannya. Posturnya dengan jelas mewakili sebuah kalimat, saya menyerah. Melihat ini, Ren Xiu menghela nafas lega. Tidak apa-apa untuk mengabaikan bidikan, tetapi jangan menambahkan lebih banyak, kami tidak tahan. Di atas panggung, lelaki tua Yuming juga menghela nafas lega. Dia takut Ye Chen akan membalas. Jika dia menyinggung hantu itu dan melepaskan tembakan, itu tidak masuk akal. Lakukan pengasuhan anak. Sangat menarik, apakah Anda benar-benar ingin mati? Namun, bagaimana dia tahu bahwa garis bawah hantu Zundi adalah 30 miliar, jika 40 hingga 50 miliar, dengan sifat kencing Ye Chen, dia pasti akan membawa industri pit gut dan pengasuhan anak sampai akhir. Masih kaya dan kaya, kita tidak bisa membandingkannya. Ye Chen menghela nafas. Engah. Hantu Zundi memuntahkan darah lagi dan hampir jatuh ke tanah. Dia tidak tahu apakah dia terluka atau marah. Dia berpikir bahwa dia bisa memenangkan emas abadi dengan 20 miliar, tetapi siapa yang mengira akan membutuhkan lebih banyak uang untuk bolak-balik lagi dan lagi 10 miliar, jumlah batu asal itu cukup untuk melengkapi pasukan. Pada saat ini, dia harus mengerti bahwa Ye Chen menipu dia 10 miliar. Pada saat ini, bahkan kaisar semu prasejarah lainnya semua memandang mereka dengan kasihan, dan Anda telah ditipu dari 10 miliar yuan. Luar biasa. Dibandingkan dengan Hong Huang, Ren Xiu memandang Ye Chen dengan kagum. Dewa Lubang, itu benar-benar Dewa Lubang. Lelang neter ada di sini. Rekan Taois bisa pergi ke aula belakang dan mendapatkan harta karun yang telah Anda potret. Kata-kata lelaki tua Yuming bergema di paviliun Yuming, halus dan megah. Setelah kata-kata itu jatuh, para fotografer yang hadir berdiri satu demi satu, masing-masing dengan ide yang belum selesai. Ye Chen tidak bergerak, dia masih duduk di sana minum, dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan banyak, dia harus menunggu sampai akhir, masih banyak hal yang harus dibicarakan dengan lelaki tua Yuming, seperti komisi, seperti rahasia benua neter. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Kata-kata dingin terdengar di telinganya. Kata-kata itu, tentu saja, berasal dari hantu, serta kaisar semu di zaman prasejarah, bukan ancaman, tapi merah. Niat membunuh yang telanjang, hantu telah ditipu, dan mereka telah ditipu juga sebagai kaisar semu prasejarah, bagaimana dia bisa menelan nafas ini? Aku akan menunggu. Ye Chen mencibir, Kaisar Dacu tidak ragu sama sekali. Dengan mendengus dingin, Zundi prasejarah berbalik dan pergi ke aula belakang. Di antara mereka, hantu itu sangat cepat. Dia adalah pemenang emas abadi, dan dapat dikatakan bahwa semua orang memandangnya, tetapi dia tidak bisa tinggal lama. Ini adalah era yang kacau, dan kaisar semu klan prasejarah juga dapat dirampok. Dia berlari cepat, dan Kaisar Zundi mengikutinya dengan cepat. Kaisar semu ini telah memutuskan untuk merebut emas abadi. Jika Anda tidak bisa menembaknya, Anda hanya bisa mengambilnya. Orang tua itu membuat perhitungan, dari benua neter, pasti ada pertempuran berdarah,
kata lelaki tua kurus itu dengan penuh arti, tetapi dia tidak bodoh. Dia bisa melihat apa yang sedang terjadi, dan kaisar prasejarah akan segera bertarung. Jika ada seorang prajurit kaisar, saya juga akan turun tangan. Ye Chen menyentuh dagunya, dan dia juga menyukai Immortal Gold, Chaos Cauldron, dan labu emas ungu kecil yang diambil oleh Kaisar Qiongqi. Dia juga merebutnya bersama, tetapi dia tidak memiliki tentara kaisar, jadi sulit baginya untuk melawan kaisar semu prasejarah. Setelah itu, dia juga bangkit dan berjalan ke aula belakang. Mengingat statusnya sebagai Dewa Lubang, dia disukai oleh Paviliun Nether dan diperkenalkan ke taman belakang Paviliun Nether. Di sana, Pak Tua Yuming sudah menunggu di gazebo. Melihatnya, Ye Chen berlari. Orang tua Yuming tersenyum lembut, tanpa banyak bicara, dia langsung mengeluarkan tas penyimpanan, dan hanya ada 2 item di dalamnya, yaitu True Thunder dan Taiyin True Fire. Harga gabungan kedua item ini bernilai lebih dari 800 juta batu asal. Terima kasih, senior. Ye Chen menyeringai. Saat dia mengatakan itu, dia menggabungkan guntur yang sebenarnya dan api Taiyin yang sebenarnya ke dalam lautan pil. Guntur sejati dan api nyata seperti lautan pil. Guntur langit dan api peri aktif, tetapi mereka belum menelannya. Semuanya harus menunggu Ye Chen. Baik guntur nyata dan api nyata Taiyin memiliki kebijaksanaan spiritual. Fusi. Siapa kamu? Pak Tua Yuming menatap Ye Chen sambil tersenyum. Senior berpikir, identitas seperti apa junior itu? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Episode 2077 memuja. Di mata orang tua ini, hanya ada satu orang di seluruh 10.000 wilayah dan surga yang berani menghadapi orang-orang prasejarah secara terbuka. Orang tua Yuming mengelus janggutnya, tersenyum lembut, dan matanya penuh dengan kebaikan. Teman kecilku harus menjadi kaisar ke-10 dari Great Chu, Ye Chen, tubuh suci kuno. Senior, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Ye Chen tersenyum dan melepaskan penutup Zoutian. Karena itu adalah tubuh suci, maka lelaki tua itu tidak terkejut. Melihat wajah asli Ye Chen, lelaki tua Yuming tidak bisa menahan tawa, dan dia mengerti mengapa Ye Chen tidak bisa bergaul dengan Hong Huang, dan dia sangat berani sekarang tampaknya lubang Dewa Sarana, prestise ekaristinya, Urin. Sekarang, senior bersedia menjernihkan kebingungan untuk junior, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ketahui segalanya. Rahasia macam apa yang disembunyikan oleh benua Nether ini, dan perlu 10 tentara kaisar ekstrim untuk menjaganya. Ye Chen segera bertanya, langsung ke intinya, menatap pria tua Nether, berharap jawaban yang akurat. Apakah kamu mengenal Kaisar Yuming? Kaisar di tengah zaman kuno, yang mencengangkan di masa lalu dan sekarang, apakah ada alasan mengapa para junior tidak mengetahuinya? Jawab Ye Chen. Benua Nether adalah warisan dari Kaisar Nether. Seperti yang diharapkan oleh generasi muda. Ye Chen berbisik, tidak heran. Bertahun-tahun yang lalu, senior Yuming melewati kesengsaraan kaisar dan memprovokasi iblis, dan rakyat jelata mati-matian membelanya, dan akhirnya membantu senior Yuming menjadi kaisar melawan langit, mengusir iblis, dan melindungi rakyat jelata di dunia. Lelaki tua Yuming berkata perlahan, mata tua yang keruh, perubahan dan zaman kuno, penuh dengan nostalgia. Melihat ketiadaan, dia menceritakan masa lalu dengan suara serak. Saat itu, setan menyerbu langit dari langit berbintang ini. Juga banyak makhluk, oleh karena itu, dia dimakamkan. Masuk dari sini. Ye Chen sedikit mengernyit, dan memandang lelaki tua Yuming dengan curiga. Dong Huang Taixin pernah berkata bahwa ketika setan memasuki surga, dia harus melewati yang agung. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Di langit berbintang ini, sebuah retakan tertinggal ketika langit runtuh dan 3 alam terpisah. Orang tua Yuming menarik napas dalam-dalam, dan mengungkapkan rahasia abadi, iblis surgawi adalah surga yang mencuri celah ini. Sebelum melewati gerbang semua surga, Wan Yu lengah. Masih ada hal seperti itu. Ye Chen bergumam. Setelah leluhur Yuming menjadi kaisar, sulit untuk menyembuhkan celah itu. Orang tua Yuming melanjutkan, tak berdaya, leluhur meruntuhkan bintang kuno yang besar, mengubahnya menjadi benua Nether saat ini, dan memberkati formasi sihir Dao Kaisar. Benua Nether saya hanyalah tambalan, fungsinya untuk mengisi itu retak dan tutupi nafas embun surga inilah rahasia Nether. Tidak heran bahkan Hong Huang tidak berani memprovokasi Nether dengan enteng. Pada saat ini, kamu harus mengerti mengapa benua Netherku kekurangan batu asal. Orang tua Yuming menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tidak ada cara lain. Jumlah batu asal yang diperlukan untuk mendukung formasi kekaisaran terlalu besar. Sejak zaman kuno, Paviliun Yuming telah menggunakan metode ini untuk mengangkat batu asal. Memahami adalah memahami, tetapi generasi muda masih belum mengerti.
Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, Kaisar besar dari semua dinasti seharusnya mengetahui pentingnya benua Nether. Mengapa mereka tidak membantu Nether mengumpulkan batu sumber yang cukup sebelumnya? Itu tidak akan membiarkan Anda di benua Belanda menjual milik Anda harta karun dengan imbalan batu sumber. Itulah mengapa kamu salah menyalahkan Kaisar Agung dari semua dinasti. Orang tua Yuming tersenyum lembut, sejak jatuhnya Kaisar Yuming, setiap generasi kaisar berikutnya telah lebih memperhatikan Yuming, dan batu sumber sangat diperlukan. Namun, lingkaran sihir cara kekaisaran mengkonsumsi terlalu banyak batu sumber. Karena kata pepatah, lakukan sendiri, punya cukup makanan dan pakaian, dan rencanakan hari hujan, yang merupakan kata terakhir. Sepertinya akucu yang besar, dan kebanyakan dari mereka mirip dengan Yuming. Ye Chen merenung. Formasi reinkarnasi langit Dacu dapat menekan bahkan kaisar, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada formasi Dao Kaisar Nether. Orang tua Yuming tersenyum dan berkata, dalam hal konsumsi batu sumber, Yuming tidak sebesar Chu. Lingkaran sihir tidak dapat diperbaiki tanpa kaisar. Ini berarti mereka semua kekurangan uang. Ye Chen menggosok alisnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, jika aku seorang kaisar, pertama-tama aku akan merampok dunia prasejarah, dan jika iblis menyerang dan tidak membantu, menyimpan begitu banyak uang adalah pemborosan. Orang tua Yuming tersenyum. Tidak berbicara. Ye Chen mengangkat tangannya dan menundukkan kepalanya, tidak tahu apa yang dia rencanakan, toh itu bukan hal yang baik. Taman belakang menjadi sunyi karena keheningan di antara keduanya. Orang tua Yuming penuh dengan kebaikan dan kenyamanan, yaitu bagi Ye Chen, junior ini terlalu luar biasa, kaisar paling menakjubkan di Dacu, tubuh suci paling menakjubkan dalam sejarah, dia telah menciptakan terlalu banyak mitos, dia adalah legenda hidup apakah dia telah melampaui kaisar besar pada periode yang sama. Ledakan. Saya tidak tahu kapan, ketenangan Xiao Yuan dirusak oleh ledakan. Ye Chen terbangun dengan kaget, dan melihat ke samping ke timur. Ketika Anda melihat ke mata, Anda dapat melihat cahaya peri yang cerah di dunia timur, bergegas pergi ke malam hari, membuat lubang besar dari ketiadaan, dan setelah itu, ada banyak penglihatan kuno, menutupi langit dan menutupi matahari. Tanpa sadar, Ye Chen berdiri dengan ekspresi terkejut. Jelas, itu adalah tanda bahwa orang tersebut telah membuka segelnya. Hanya dengan melihat penglihatannya, dia dapat mengetahui bahwa orang tersebut memiliki garis keturunan yang mendominasi. Kaisar telah bangun, kata lelaki tua Yuming dengan heran, dan bangkit. Kaisar. Kaisar Nether. Ye Chen mengangkat alisnya. Kamu juga bisa mengatakan itu. Orang tua Yuming tertawa, di masa lalu, sebelum nenek moyang Yuming menjadi kaisar, mereka dirampok ke dunia, menikahi seorang wanita fana, dan meninggalkan seorang bayi laki-laki. Setelah nenek moyang Yuming menjadi kaisar, mereka menyegel anak itu. Yue, sudah jutaan tahun sekarang. Anak di Yingji, maka dia memiliki darah kaisar. Hanya setengahnya. Setengahnya sangat mendominasi, itu benar-benar menakutkan. Ye Chen menggumamkan solilokui. Saat berbicara, kaisar keluarga Yuming telah datang dari langit. Dia adalah seorang pria muda dengan mata seperti bintang dan rambut hitam seperti air terjun, dia mengenakan pakaian biasa dan memiliki banyak penglihatan, dia tampak seperti manusia, sederhana dan alami. Aku sudah bertemu kaisar. Orang tua Yuming bergegas maju, dengan hormat. Paman Ming, keluargaku, mengapa kamu harus bersikap sopan? Kaisar Yuming tersenyum. Ini sangat kuat. Ye Chen di satu sisi menyipitkan matanya sedikit. Zhou Tian ada di dalam tubuhnya, tetapi dia tidak bisa melihat menembus Kaisar Nether. Darahnya sangat aneh, dan taunya lebih halus daripada darah. Benar saja, orang yang tampaknya biasa sebenarnya adalah karakter yang kejam. Tubuh suci kuno. Kaisar Yuming memandang Ye Chen, dan juga sedikit mengernyit. Namaku Ye Chen. Ye Chen tersenyum. Yang Feng. Kaisar Yuming mengaku, tetapi alisnya mengerutkan kening lebih dalam, karena dia mencium aura yang mengerikan dari Ye Chen, yang berasal dari roh jahat kaisar, artinya, orang di depannya telah pernah mati setelah Kaisar Agung, hanya mereka yang membantai kaisar yang memiliki roh jahat kaisar. Diragukan, Kaisar Yuming sangat bingung. Tahukah Anda, pemuda di depannya hanya ada di Sein King Realm, bagaimana dia bisa membunuh seorang kaisar yang hebat? Di satu sisi, lelaki tua Yuming cukup pengertian, dan mewariskan pengetahuan spiritualnya kepada kaisar. Dalam kesadaran spiritual ini, ada cerita tentang Ye Chen, satu persatu, semuanya bertentangan dengan langit. Kaisar Yuming membacanya, dan mata Gujing yang tak tergoyahkan memicu gelombang keterkejutan. Putra Kaisar Yuming yang agung tidak akan pernah menyangka bahwa keturunan surga masih akan memiliki monster seperti itu.
Prestasinya belum pernah terjadi sebelumnya, dan sebagian besar generasi mendatang akan sulit dilampaui, terlalu menantang surga. Orang-orang berbakat keluar dari generasi ke generasi. Di jantung Kaisar Yuming, kalimat seperti itu tiba-tiba muncul, dan dia sangat tersentuh. Yang Feng, kan? Jangan tanya aku harus berbuat apa. Ye Chen akrab, dengan satu tangan di bahu Kaisar Yuming, mengedipkan mata, dan tersenyum menjijikkan, membuat tangan semua orang gatal. Singkatnya, Yang Feng tertegun. Jangan salahkan Kaisar, dia memiliki kebajikan seperti itu. Orang tua Yuming melangkah maju dan secara sadar memisahkan Ye Chen dan Yang Feng. Yang Feng berada di segel sebelumnya, dan dia tidak mengenal Ye Chen, tetapi sebagai tuan dari paviliun Yuming, tapi aku sangat mengenal Ye Chen, orang ini tidak tahu malu, berapa tahun, perbuatannya, telinganya bisa mendengar kapalan, ini pasti bakat, dan catatannya dengan cara yang sama, di sana tidak ada orang sebelum atau sesudah. Kami langsung cocok, senior, jangan menyela, kata Ye Chen, dan mencondongkan tubuh lebih dekat dengan wajah tak tahu malu. Minum tidak apa-apa, tolong bantu aku, ayo singkirkan itu. Orang tua Yuming tersenyum, dan menghentikan Ye Chen lagi, hanya bercanda, kamu dapat melarikan diri dari mata orang tua itu dengan tipuan kecilmu. Apakah anakku mengeluarkan darah? Anda sering melakukan ini, anak saya telah tidur selama jutaan tahun, dan baru saja membuka segelnya, dia tidak dapat diculik oleh Anda. Orang tua, kenapa kamu menjagaku seperti pencuri? Wajah Ye Chen menjadi gelap. Waspadalah, berada di sisi yang aman, kata Pak Tua Yuming dengan penuh arti saat dia memblokir Yang Feng di belakangnya. Kali ini, wajah Ye Chen langsung menjadi gelap. Untuk sesaat, desakan untuk memarahi ibuku datang dengan santai. Aku adalah tubuh suci kuno, aku telah membantai kaisar, dan aku telah menyelamatkan rakyat jelata. Aku adalah pahlawan yang hebat. Apakah aku begitu tak tahu malu? Apakah itu tidak bisa diandalkan? Orang tua Yuming mengabaikannya, dan pura-pura tidak melihat wajah Ye Chen yang gelap seperti itu. Namun, ekspresinya mengatakan itu semua, apakah itu dapat diandalkan atau tidak, Anda tidak memiliki petunjuk apapun di hati Anda. Suasana menjadi canggung untuk sementara waktu. Yang Feng sedikit bingung, dia tidak tahu mengapa lelaki tua Yuming seperti ini. Namun, setelah lelaki tua Yuming mentransmisikan indera ilahinya lagi, dia benar-benar menatap Ye Chen dengan kagum. Dewa Lubang, apakah Dewa Lubang ada di sini? Ketenangan taman belakang kembali pecah. Seseorang memanggil dari luar, dan suaranya sangat tinggi. Dengarkan baik-baik, itu adalah lelaki tua kurus, lihat lebih dekat, itu benar-benar bajingan itu, yang berteriak di luar, tetapi ingin masuk, tetapi penjaga di pintu menolak untuk membiarkannya masuk, jadi dia hanya bisa berteriak. Seseorang memanggilmu. Pak Tua Yuming mengelus janggutnya. Aku mendengarnya. Wajah Ye Chen menjadi lebih gelap, dia melirik Yang Feng, berbalik dan pergi, berpikir dalam hati, jika dia datang ke lelang neter berikutnya, dia harus membuat paviliun neter menjadi tempat yang meragukan. Melihat Ye Chen pergi, lelaki tua Yuming menghela nafas lega. Di sisi lain, Yang Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Paman Ming, sekarang saya mengerti mengapa ayah saya, Kaisar, membiarkan saya membuka blokir saya di era ini. Dia akan menjadi batu asah yang sangat baik dalam pertarungan antara Kaisar dan Dao. Episode 2078 Jangan khawatir, akan ada. Ye Chen berjalan keluar dari paviliun neter tanpa melambat. Perlu disebutkan bahwa semua orang yang bertemu di paviliun Yuming memberikan tatapan kagum padanya. Jika bukan karena Dewa Lubang ini, paviliun Heming tidak akan membebankan begitu banyak uang untuk pelelangan ini. Namun, yang membuat mereka bingung adalah mengapa wajah tidak jujur ini begitu gelap. Mungkinkah komisi belum dinegosiasikan? Ye Chen mengabaikannya, tetapi menahan keinginan untuk marah. Itu juga karena dia tidak membawa tentara kaisar, jika tidak, dia mungkin akan meledakkan tempat ini. Aku sangat agung dan memalukan sebagai Kaisar Chu. Sebelum meninggalkan paviliun neter, dia menggunakan langit untuk menutupi wajah aslinya lagi. Meski begitu, lelaki tua kurus yang sedang menunggu di luar pintu mengenalinya sekilas. Ini adalah dewa, dengan kepribadian yang kuat, dan lorong mendominasi. Temperamen ini unik di dunia. Kupikir kamu dibunuh dan dibungkam. Pria tua kurus itu tertawa. Kamu terlalu banyak berpikir. Ye Chen melepas topeng dan menutupi wajahnya. Aku akan mencari ramuan untuk ramuan emas yang menopang kehidupan 8 pola sesegera mungkin. Pertanyaannya adalah, di mana aku bisa menemukanmu? Pria tua kurus itu bertanya, umurnya pendek, dan apa yang dia pedulikan masih merupakan masalah kelangsungan hidup. Di tahun-tahun lain, ambil benda ini dan pergi ke Dacu. Ye Chen membagikan satu hal. Dacu.
Pria tua kurus itu tampak terpana, tanpa sadar mengambilnya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah token emas, bersinar dengan cahaya ilahi, di mana dua karakter Tiongkok kuno terukir dengan kuat, pengadilan surgawi. Apakah kamu dari Dacu? Pria tua kurus itu bertanya ragu-ragu. Kenapa, tidak seperti itu? Kata Ye Chen, mengorbankan gerbang domain dengan jentikan tangannya, dan melangkah masuk. Setelah itu, beberapa kata berkabut kembali, di era kacau, tenang saja, jangan-jangan dihancurkan oleh orang lain. Pintu domain tertutup, dan Ye Chen menghilang. Di belakangnya, lelaki tua kurus itu memegang token pengadilan surgawi, dan dia linglung untuk waktu yang lama, dan tidak sulit untuk menebak 2 atau 3 poin, yaitu Dewa Lubang di pelelangan, jika tidak dijamin, masih merupakan dewa perang yang tak tertandingi. Pilsein Ye Chen, apakah itu kamu? Pria tua kurus itu bergumam. Saya tidak tahu kapan, dia berbalik diam-diam, dan berkorban untuk Chuanyu Yumen, seperti yang dikatakan Ye Chen ketika dia pergi, setelah pelelangan, ada terlalu banyak orang yang membunuh orang dan mencuri barang, jadi berhati-hatilah agar tidak dimusnahkan. Di saluran transmisi, Ye Chen menggeliat, masih memikirkan Yang Feng. Meskipun darah kaisar hanya setengahnya, dia sangat menyukainya. Meluangkan waktu, aku perlu mengeluarkan darahnya. Ye Chen bergumam pelan, menggosok dagunya. Sial, biarkan aku keluar. Di kuali kekacauan, ada teriakan, itu adalah Lin Xing, dewa penciptaan, wajahnya lebih gelap dari Ye Chen, dia diculik oleh seseorang, dan bahkan disegel. Ketika aku menemukan Zundiku, aku akan membiarkanmu pergi, kata Ye Chen sambil tersenyum. Aku. Tepat ketika Lin Xing hendak memarahi ibunya, cahaya langit terbang ke kuali dan tenggelam ke tengah alisnya, menyebabkan dia tertidur lelap. Cahaya langit adalah segel lain, yang mana dikorbankan oleh Ye Chen, yang lebih aman. Sekarang, saluran transmisi sepi. Ye Chen menyesap anggur, lalu duduk bersila, melihat ke dalam Danhai, melirik Zhenlei, dan kemudian menatap Taiyin Zhenhuo. Nyala api itu umumnya tidak jujur, terutama karena Xian Huo terlalu kuat, dan selalu menatap melihat di atasnya, meskipun itu nyala api, semuanya dingin, dan saya tidak berani memindahkannya. Ye Chen tersenyum, menggunakan kesadaran spiritualnya untuk terhubung dengan api Taiyin yang sebenarnya. Fusi adalah masalah kesepakatan bersama, jika salah satu pihak menolak, itu akan gagal, dan Anda harus mengenali tuannya terlebih dahulu. Api sejati Taiyin melayang dengan tenang, tanpa reaksi apapun. Tidak ada respon adalah jawabannya, tidak mau mengakui tuannya, apalagi bergabung. Melihat ini, Ye Chen melirik Xian Huo. Api abadi datang di jalan, nyala api berubah menjadi lautan darah, menutupi lautan pil Ye Chen, gelombang api melonjak, dan nyala api melonjak ke langit, tidak hanya api Taiyin yang sebenarnya, tetapi bahkan guntur yang sebenarnya bergetar karena ketakutan. Yang lucu adalah bahwa Taiyin Zhenhuo tidak menyerah, tetapi Zhenlei melakukannya, dan langsung mengenali masternya. Saya sangat lega memiliki kesadaran ini, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh, dan mengarahkan pandangannya pada Zhenlei. Karena Taiyin Zhenhuo tidak mengenali tuannya, maka pertama-tama integrasikan Zhenlei, satu per satu. Selanjutnya, ada cutscene lain yang harus dilalui, mengobrol tentang urusan keluarga. Zhenlei mengenali tuannya, dan Ye Chen, sebagai tuannya, harus menggunakan perasaan spiritualnya untuk terhubung dengannya dan sepenuhnya tunduk padanya. Butuh 3 hari untuk cutscene ini hilang. Tidak sampai hari keempat Ye Chen menjadi tenang dan mulai kembali ke sumber kekacauan. Segera, Zhenlei dan Tianlei dipindahkan dan didekati perlahan. Perpaduan guntur dan kilat sama dengan perpaduan api. Perbedaannya adalah ini adalah pertama kalinya dia menyatu dengan guntur dan kilat, dan itu adalah kecelakaan. Kegagalan fusi pertama bukan karena guntur yang sebenarnya, tetapi faktor guntur langit, yang terlalu mendesak untuk bergabung dengan guntur nyata. Berbulu, jangan khawatir, Ye Chen memperingatkan. Kemudian, dia menarik Tianlei dan Zhenlei. Kedua kalinya, masih gagal, Tianlei tenang, tetapi Zhenlei punya masalah lagi, mungkin dia terlalu gugup. Ye Chen tersenyum datar dan menarik lagi. Ketiga kalinya, itu berjalan lebih mulus. Tidak peduli apakah itu guntur langit atau guntur yang sebenarnya, mereka semua bekerja sama dengan tak tertandingi. Proses fusi hanya memakan waktu 1/4 jam, dan kedua petir bergabung menjadi satu. Petir yang menyatu masih hitam. Ye Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa guntur langit telah menjadi lebih kuat, dan itu sangat mendominasi. Dalam kekuatan hukuman ilahi, ada jejak asal-usul kekacauan. Sangat cocok untuk guntur dan kilat, mungkin itu benar-benar dapat membuat kekacauan guruh. Saat guntur dan kilat bergabung, Ye Chen memandang Taiyin True Fire. Dalam 3 hari sebelum dan sesudah,
Taiyin Zhenhuo juga sangat ketakutan, terutama karena dia ditakuti oleh Xian Huo. Apakah kamu yakin? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Api-api sejati Taiyin melonjak sebentar, dan mereka mengangguk. Itu benar. Ye Chen tersenyum, dan mengobrol dengan Taiyin Zhenhuo lagi. 3 hari kemudian, Ye Chen keluar dari portal domain teleportasi, lalu melangkah ke terowongan lagi di gerbang domain pengorbanan. Setelah 3 hari pertukaran, api sejati Taiyin akan benar-benar menyerah. Itu adalah penyerahan, diikuti oleh fusi, api nyata, api peri. Proses fusi ternyata sangat mulus, tidak hanya sumber aslinya yang menyatu, tetapi juga kebijaksanaan spiritual menyatu menjadi api baru. Api peri saat ini agak menakutkan. Api hitam pekat menyatu dengan kekuatan menghancurkan dunia, bahkan Ye Chen merasakan jantung berdebar-debar. Ini belum mencapai api yang kacau. Jika itu benar-benar api yang kacau, betapa menakutkannya itu, dan itu adalah puncak yang sebenarnya. 3 hari dan 3 hari. Mencairkan guntur yang nyata dan api yang nyata, Ye Chen dalam suasana hati yang baik. Dia dalam suasana hati yang baik, tetapi Chaos Cauldron sedang tidak dalam suasana hati yang baik, bersenandung dan gemetar sepanjang jalan. Ye Chen sangat menyadari hal ini. Itu benar, guntur langit meleleh menjadi guntur yang sebenarnya, dan api abadi melebur menjadi api yang sebenarnya. Hanya ada Chaos Cauldron, dengan penuh semangat menunggu emas abadi. Bahkan, mereka masih berpasangan, mereka bertemu satu sama lain, tapi mereka tidak bisa bersama. Jangan khawatir, akan ada. Ye Chen menggosok alisnya, merasa tidak berdaya. Immortal Gold dan Little Purple Gold ada di tangan klan primordial, dan Kaisar Semu itu tidak pergi kemana-mana, bahkan jika mereka dapat menemukannya, mereka tidak dapat mengalahkannya. Mereka, Chaos Cauldron dan Zijin Small God memang damai. Namun ketenangan ini hanya sementara, dan spiritualitasnya tidak rendah. Setelah dipikir-pikir, saya masih akan gelisah. Ye Chen menenangkannya, dan memanggil Raja Rakyat bersama Zhou Tian. Setelah hari itu, setengah bulan telah berlalu, dan tidak ada kabar dari Raja Ren. Dia juga tidak membalas teleponnya, yang sungguh aneh. Kali ini masih sama, tidak ada respon sama sekali. Apakah sesuatu benar-benar terjadi padamu? Ye Chen mengerutkan kening. Setelah kata-kata itu jatuh, portal domain teleportasi berdengung, dan itu runtuh hanya dalam sekejap. Ye Chen tidak lambat, dan melarikan diri dari gerbang domain sebelumnya. Hanya ketika dia memasuki langit berbintang dia menyadari apa yang telah terjadi. Seseorang telah bertempur. Kebetulan portal domain berlari melalui langit berbintang ini, dan itu runtuh setelah dipengaruhi oleh perang. Dia telah mengalami hal-hal seperti itu lebih banyak dari sekali. Selain perang, pergerakannya memang tidak kecil. Melihat dari kejauhan, langit berbintang penuh dengan petir dan guntur, dan berbagai penglihatan saling terkait, menguraikan gambaran kehancuran. Halo kesunyian menyebar ke segala arah. Kemanapun ia lewat, ruang hampa runtuh inci demi inci, dan itu sulit untuk disembuhkan, hancur dan menjadi tanah kekacauan. Apa yang kamu lakukan? Ye Chen melarikan diri dan menghilang ke angkasa. Setelah dia menstabilkan sosoknya, dia memperbaiki matanya dan menatap. Melihat ini, matanya langsung berbinar, karena orang yang bertarung dalam perkelahian itu adalah Kaisar Semu Hong Huang yang berpartisipasi dalam pelelangan sebelumnya. Tao Ti, Jinyi, Yanwu, dan Qiongqi semuanya ada di sana, serta hantu yang mengambilnya. Immortal Gold juga ada di antara mereka, dan dia masih menjadi target pengepungan semua orang. Sudah 6 hari, dan aku belum kembali. Ini benar-benar emosional. Ye Chen menggosok tangannya, menyaksikan huru-hara para kaisar semu prasejarah, itu sangat menarik. Yang paling penting adalah Snipe dan Kerang sedang bertarung. Sebagai penonton, dia mungkin seorang nelayan. Tidak bisa mengalahkan Zundi yang setengah mati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Episode 2079 ada orang dalam kegelapan. Guntur dan kilat melintas di langit berbintang, bergemuruh terus-menerus. Memalingkan muka, ada lebih dari selusin sosok, berselang-seling dalam kekacauan, baik dalam bentuk manusia atau binatang raksasa prasejarah, bidang bintang yang diinjak runtuh, dan bintang kuno terguncang untuk meledak, dan lingkaran cahaya berbagai warna muncul. Tak tertandingi. Seperti yang dilihat Ye Chen, semua yang bertarung dalam perkelahian itu adalah Kaisar Semu Hong Huang yang sebelumnya berpartisipasi dalam pelelangan. Tetapi pada saat ini, yang dikepung tidak lain adalah hantu, dia telah berubah menjadi ide aslinya, tubuhnya setinggi gunung, bersisik, dan pupilnya yang besar merah dan siap menyemburkan darah. Orang ini tidak biasa menakutkan. Tubuh besar, berlari kencang di langit berbintang, menghancurkan langit berbintang dan bergemuruh, menghirup api dari mulut,
menembakkan guntur dari mata, di luar permukaan tubuh, juga terbungkus lapisan baju besi ilusi, momentumnya luar biasa. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat menghentikan pengepungan lebih dari selusin Kaisar Semu. Anda tahu, yang dia hadapi bukanlah Kaisar Siuzun manusia, tetapi Zundi Desolate besar, yang basis kultivasinya setingkat dengannya, dan bahkan sedikit melampaui dia, lebih kuat darinya, dan dia dipukuli sampai habis. Langit berbintang, karena darahnya, diwarnai merah, berdarah, sangat menyilaukan. Di ruang kosong, Ye Chen menyaksikan dengan tenang tanpa mengungkapkan napas sedikit pun. Hong Huang Zundi tidak lebih baik dari Xiu Zundi, mereka semua tirani, dan mereka akan kalah dalam pertarungan yang sulit, jadi mereka harus memperhatikan taktik. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu, dan menunggu lawan kehilangan kedua sisinya. Apakah kamu benar-benar ingin mati selamanya? Ketika dia melihatnya, hantu itu berdarah lagi, dan raungan bergema di langit berbintang, matanya merah, dan hatinya hancur karena amarah. Setiap kali dia mencoba melarikan diri, dia diblokir oleh semua orang, dia dikejar dan dibunuh sepanjang jalan, dan dia dipukuli sampai gila. Serahkan emas abadi, dan kamu akan hidup. Qiongqi menyeringai. Karena kamu sangat menginginkannya, ambillah. Hantu itu berteriak dengan marah, membuka mulutnya untuk mengeluarkan kotak harta karun, terbang menuju Zundi, lalu berbalik dan melarikan diri. Dari sudut pandang orang luar, peri emas itu dalam kotak. Belum lagi, Kaisar Semu dunia prasejarah sangat mempercayainya, dan mata mereka penuh dengan cahaya yang membara. Qiongqi Zundi adalah yang tercepat, mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih kotak harta karun itu. Hal yang memalukan adalah bahkan sebelum dia menyentuh kotak harta karun, dia dibunuh oleh Kalajengking, dan dia jatuh dengan pedang, dia harus cukup beruntung untuk menahan pemukulan, jika tidak, tebasan Kalajengking akan cukup untuk memotong. Dia hidup. Kamu mencari kematian. Qiongqi sangat marah, dan tiba-tiba mengubah kebenaran. Emas surgawi milikku. Lu Wu mencibir, mengabaikan Qiongqi, dan langsung pergi ke kotak harta karun. Tentu saja, dia juga gagal menyentuh kotak harta karun itu. Hanya karena, ketika Kaisar Kuiba Zun tiba, ribuan teknik rahasia melebur menjadi satu jari dan menembusnya. Pada saat ini, Kaisar Semu prasejarah lainnya dibunuh tanpa urutan tertentu. Huru hara pecah lagi, dan Kaisar prasejarah dan Sunyi bertempur dengan sengit karena kotak harta karun, dan keterampilan membunuh sering muncul. IQ ini. Ye Chen menggosok alisnya. Kaisar Hong Huang Zun tidak bisa melihatnya, tetapi dia melihatnya secara nyata. Tidak ada emas abadi di dalam kotak harta karun. Itu jelas merupakan mantra yang mendominasi. Terus terang, hantu mencoba menipu mereka. Melihat hantu itu lagi, dia telah melarikan diri puluhan ribu kaki jauhnya, dengan cahaya licik bersinar di matanya. Melihat ini, Ye Chen menyelinap di ruang kosong dan mengikuti hantu itu, bukan untuk mencuri emas langit hantu itu, tetapi untuk menahannya. Anda tidak bisa membiarkan orang ini melarikan diri, Anda harus membiarkan kuasi kaisar prasejarah lainnya berhati-hatilah tentang dia, dan yang harus dia lakukan adalah memainkan peran sebagai nelayan yang baik setiap saat. Benar saja, kotak harta karun itu pecah. Lebih tepatnya, itu adalah mantra di dalam kotak harta karun yang meledak. Kekuatan mantra itu benar-benar menakutkan. Berpusat pada titik di mana mantra itu meledak, lingkaran cahaya yang padam menyebar dengan cepat ke segala arah. Itu terbalik, dan banyak bintang kuno bertebaran. Dimusnahkan karena ini. Brengsek. Menyadari bahwa dia ditipu, Kaisar Hong Huang sangat marah. Sejak saat itu, mereka yang bertarung sampai mati sebelumnya, membentuk aliansi lagi, dan langsung pergi ke satu sisi untuk mengejar mereka. Di sini, hantu telah mengorbankan gerbang domain dan melarikan diri ke dalamnya. Kemana harus pergi? Ye Chen mencibir, dan menebas dengan pedang, menghancurkan bagian gerbang domain. Engah. Hantu itu terluka dan jatuh dari lorong, dia sudah terluka parah, tapi kali ini lorong itu meledak, dan lukanya bertambah, dia jatuh ke langit, dan sosok berdarahnya sangat menyilaukan. Siapa itu? Teriak hantu itu dengan marah, sangat yakin ada seseorang yang diam-diam menyerang. Ye Chen bersembunyi di luar angkasa, jadi dia tidak bisa menjawab. Namun, non-responnya tidak berarti bahwa orang lain tidak merespon. Di belakang mereka, semua kaisar semu mengejar mereka. Melihat hantu, mereka semua membunuh. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mereka menyerang secara kolektif. Hantu itu sengsara, dan ketika mereka bertemu satu sama lain, tubuh dewa yang dipukuli itu roboh. Semua binatang buas Hong Huang Zundi melintasi langit berbintang, mereka menyerbu dan memukuli mereka, dan semua tembakan mereka mematikan. Berhenti, ada seseorang di kegelapan. Hantu itu mendesis.
Apakah menurutmu kita akan dibodohi? Zundi mendengus dingin, tidak hanya tidak menyerah, tetapi menyerang lebih ganas lagi, dan kerjasama itu sangat diam-diam, tubuh fisik sekuat Kyongki, dan dia bergegas ke depan, berfokus pada jiwa seperti emas Ye, mengunci tubuh asli hantu, dan yang lainnya tidak henti-hentinya. Engah. Langit berbintang berdengung hebat, darah tiba-tiba muncul, hantu berlutut tanpa ketegangan, tubuh yang baru saja sembuh, meledak lagi, menyemburkan darah. Saya tidak tahu apakah itu terluka atau marah, mengetahui bahwa ada seseorang di dalam gelap, hanya menunggu nelayan menuai keuntungan, tapi sayangnya, orang lain tidak percaya. Jika itu aku juga tidak akan percaya. Ye Chen cemberut. Masalah ini sama untuk siapapun. Saya baru saja menipu orang, jelas ada masalah dengan karakter saya yakin Anda akan disalahkan. Ah! Raungan hantu itu melengking dan marah, tidak peduli apa yang dia peringatkan, Kaisar Hong Huangzun tidak mendengarkan, dan menyerang mereka semua dengan ganas, tidak memikirkan apapun, hanya ingin menghajar hantu itu menjadi abu secara langsung. Hantu itu benar-benar kedinginan, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Sebagai penonton pertempuran, Ye Chen tidak tahan untuk menontonnya lagi, Kaisar Semu dari dunia prasejarah terlalu ganas, mereka meledakkan tubuh hantu, memotong jiwanya, dan bahkan tubuh aslinya dipotong-potong. Layarnya merah dan menyilaukan, dan seluruh langit berbintang tertutup kabut darah. Ah! Dengan raungan terakhir hantu, roh primordialnya diledakkan, dan dia benar-benar dipukuli menjadi abu. Ketika dia sekarat, dia tidak repot-repot mengingatkannya. Hanya ada raungan, bercampur amarah, bercampur dengan senyum muram, bergema di langit berbintang, di jalan menuju Huang Quan, raja ini menunggumu. Sebelum kata-kata itu diucapkan, generasi kaisar semu prasejarah telah terkubur seluruhnya. Meskipun dia sudah mati, semua kaisar semu masih berjuang untuk emas abadi. Mengatakan bahwa yang paling licin adalah Kaisar Jinni. Pria itu, keterampilan tubuhnya tidak tercakup, dia telah menentang hukum ruang angkasa, merebut emas abadi, dan berbalik untuk melarikan diri selama 100 tahun. Bisakah kita pergi? Kaisar Zunzun berteriak dengan keras, dan menggunakan metode rahasia untuk memindahkan langit dan mengubah bumi, dan menggantikan Jin Yi kembali. Jinni tertangkap basah dan menstabilkan sosoknya dengan tiba-tiba. Tapi yang membuatnya putus asa adalah bahwa serangan Kaisar Semu Prasejarah telah datang dari langit, cetakan telapak tangan, bayangan kepalan tangan, lampu pedang-pedang pelangi, susunan senjata sihir, di seluruh langit, menutupi langit dan menutupi bumi, menenggelamkan mereka. Engah! Tubuh Dewa Jinni meledak, darah dan tulang beterbangan kemana-mana, dan dia ingin pergi, tapi sudah terlambat. Kaisar Semu lainnya, berubah menjadi debu sejarah, lebih sedih daripada hantu, bahkan tanpa berteriak. Ketika awan dan asap menghilang, hanya sepotong emas abadi yang tersisa. Scorpio Zundi memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, merebut emas abadi, melarikan diri ke langit, berkorban ke gerbang domain, dan terbang ke dalamnya. Kali ini, Ye Chen tidak menghentikannya. Kyongki dapat melakukan kerajinan tangan semacam ini, begitu kaki depan Scorpio menyelinap ke gerbang domain, kaki belakangnya tiba, menutupi langit dengan telapak tangannya, menghancurkan langit berbintang, dan menghancurkan bagian gerbang domain Cuanyu berkeping-keping. Engah! Kalajengking menyemburkan darah, berbalik ke samping, dan berubah menjadi manusia darah. Kaisar Semu pada periode prasejarah sangat baik, sebelum Kalajengking berhenti, mereka menyerang ke seluruh langit, dan ketika Kalajengking menstabilkan tubuh mereka, yang mereka lihat adalah kecemerlangan hari kiamat. Kaisar kuasi ilahi ketiga dihancurkan di tempat. 3 kuasa kaisar dimakamkan sebelum dan sesudah, tetapi pertarungan tidak berhenti, dan huru-hara kerumunan menjadi semakin sengit. Di ruang angkasa, Ye Chen mengangkat tangannya, matanya terayun ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Pergerakan Zundi terlalu cepat, dan beberapa dari mereka tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Apa yang bisa dilihat adalah emas abadi, harta rahasia tertinggi, telah menjadi kentang panas saat ini. Siapapun yang merebutnya akan menjadi sasaran pengepungan di saat berikutnya. Menghitung 3 yang pertama, sudah ada 7 kaisar semu yang akibatnya terkubur. Bayi yang luar biasa. Ye Chen tidak bisa menahan nafas, jika pertarungan berlanjut dengan sikap ini, sebagian besar kaisar semu prasejarah akan mati bersama. Engah! Saat berbicara, Zundi lainnya meledak menjadi bunga berdarah, dan roh primordial juga mati. Itu adalah Kaisar Zuzun, yang telah mencuri emas abadi, tetapi dipukuli sampai mati sebelum semangatnya. Sejauh ini, hanya ada 6 kuasa kaisar yang tersisa dalam huru-hara. Karena kematian Kaisar Wuzun, emas abadi-abadi menjadi barang tanpa pemilik lagi.
emas dan menarik perhatian. Semakin tanpa pemilik, semakin ganas orang merampok. Apalagi mereka tidak memiliki ingatan yang panjang, jadi mereka ingin pergi setelah merampoknya, keinginannya baik, tetapi kenyataannya tidak masuk akal, emas peri tidak diambil, dan itu adalah kehidupan. Ye Chen tidak terburu-buru, dan masih menunggu. Dia tidak terburu-buru, tetapi Chaos Cauldron dan Zijin Little God sedang terburu-buru dan selalu ingin kehabisan. Ye Chen secara alami menolak, karena waktunya belum tiba. Di sisi lain, Immortal Gold jatuh ke tangan orang lain, kuasa Emperor Tao Ti. 5 kuasa kaisar lainnya mendengus dingin, mata mereka berkobar dingin, dan mereka menyerang ke kiri dan ke kanan, mencoba membunuh mereka dengan satu pukulan. Tao Ti menjadi kesal dan berubah menjadi tubuhnya sendiri. Klan Tao Ti, dengan tubuh daging yang mendominasi, sebenarnya secara paksa membawa pengetahuan itu. Serahkan emas peri. Kuiba Zundi berteriak dengan keras, memegang alam semesta di tangannya, dan menciptakan yin dan yang, merupakan metode rahasia yang tidak duniawi. Di antara telapak tangan dan jari, ada ukiran karakter segel. Sebelum telapak tangan jatuh, langit berbintang telah runtuh. Itu kekuatannya tak tertandingi. Serahkan emas peri. 4 kuasa kaisar lainnya berkumpul dan berbaris dalam 4 arah, satu memegang pedang peri, satu memegang pisau ajaib, satu mengatur peta formasi, dan satu lagi memegang senjata Dharma, menghalangi Tao Ti di langit berbintang. Tao Ti berdiri kokoh dan menyeka darahnya, tetapi semua taringnya terbuka. Senyumnya agak ganas, tetapi juga sedikit licik, tetapi dia melihat pola ilahi yang aneh terwujud pada tubuh dewanya, atau dengan kata lain, sebuah pola, menutupi tubuhnya, terjalin dan digariskan. Membalikkan pemanggilan. Ye Chen mengangkat alisnya, ekspresinya heran, dia sepertinya mengenali pola semacam itu, yang merupakan semacam pola pemanggilan. Tao Ti pasti membuat kontrak dengan orang lain, melalui pola kontrak, dia bisa dipanggil secara terbalik. Hentikan dia. 5 kuasa kaisar berteriak keras, buru-buru membatasi ruang. Namun, sudah terlambat, dan Tao Ti Zundi yang terkepung menghilang seketika. Brengsek. 5 kaisar semu sangat marah, berteriak seperti guntur abadi, dan langit berbintang runtuh. Setelah bertarung begitu lama, mereka masih kehilangan emas abadi. Menghitung banyak kecelakaan, hanya Kaisar Semu Tao Ti yang lolos dengan pemanggilan terbalik, bahkan jika itu adalah kultivasi mereka, mereka tidak dapat melihat kemana mereka pergi. Mereka tidak bisa melihatnya, tapi bukan berarti Ye Chen tidak bisa melihatnya. Meskipun mata reinkarnasi memproklamirkan diri, tetapi penglihatannya masih ada, ditambah dengan evolusi Zhou Tian, dia dapat menemukan lokasi Tao Ti dengan sangat akurat, selama dia menemukannya, semuanya mudah dikatakan, setengah mati. Semi-Kaisar, kekuatan tempurnya telah sangat berkurang, jika Anda membunuhnya dengan seluruh kekuatan Anda akan dapat mengirimnya ke jalan Huang Kuan. Episode 2080 kakek Anda. Ye Chen berangkat, mengintip dan menghitung, dan mengejar Tao Ti Zundi. Karena pelarian Tao Ti, tidak ada lagi kemungkinan perang besar. 5 kaisar prasejarah tidak berdamai. Mereka saling memandang dan kemudian bergerak ke satu sisi untuk mencari. Jika Anda benar-benar dapat menemukannya, itu adalah emas abadi. Di belakangnya, langit berbintang yang pecah akhirnya terdiam. Saya tidak tahu berapa lama sebelum seseorang datang untuk memeriksa, kebanyakan diperbaiki oleh orang. Perang. Sungguh tragis. Semangat prasejarah itu kuat. Mereka yang ikut perang pasti memiliki klan prasejarah yang hebat. Mungkinkah akan ada pembantaian? Wanyu. Ditakdirkan untuk gelisah. Ini adalah bintang mati, bukan sehelai rumput pun tumbuh. Di gunung yang dalam, ada sosok berpakaian hitam, bersila di atas altar kuno, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan penampilan yang bermartabat, jika dilihat lebih dekat, bukankah itu Kaisar Semu Tao Ti? Lebih tepatnya, itu adalah tiruan dari Kaisar Tao Ti, dan dialah yang secara terbalik memanggil Kaisar Tao Ti yang asli. Terdistorsi dengan ruang, diri sejati Tao Ti terwujud. Susi terluka terlalu parah, Tao Ti Zundi tidak mengambil langkah, dan hampir jatuh ke tanah, lebih kuat darinya, dan dia juga dipukul dengan banyak lubang. Dengan energinya, lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga meluas keluar. Hal yang paling menakutkan adalah bagian belakang, di mana tulang belakang ditarik keluar, yang membuat jantung orang berdebar. Namun, semua cedera ini sepadan. Pertarungan sengit, emas abadi jatuh ke tangannya, dan dia adalah pemenang terakhir. Berkelahi dengan raja ini adalah lelucon. Tao Ti mencibir, ganas dan menakutkan. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil emas peri dan menggantungnya di telapak tangannya. Emas peri emas sangat menyilaukan di malam hari, dan Dao Yun yang tersisa di atasnya sangat misterius. Bahan sihir semacam ini benar-benar bertentangan dengan langit.
Setelah menerima emas abadi, Tao Ti duduk bersila. Kemudian, 4 bendera formasi terbang keluar dari tubuhnya, menempel ke segala arah, membentuk penghalang. Dia berhati-hati, Kaisar Semu yang setengah mati juga takut akan serangan mendadak. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan bintang-bintang yang tak bernyawa itu benar-benar sunyi senyap, tanpa suara sedikit pun. Tao Ti yang sedang menyembuhkan, menutup matanya sedikit, menelan banyak ramuan, menyembuhkan tubuhnya, dan menghapus aura pembunuh di tubuhnya. Angin sepoi-sepoi datang, dan Ye Chen tiba. Dia masih licik seperti itu, menutupi nafasnya dengan langit di sekitarnya, dan berhati-hati. Tao Ti, kamu tidak bodoh, kamu tahu cara membuat penghalang. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya, mengamati penghalang, dan akhirnya mendarat di bendera formasi, yang merupakan dasar dari penghalang dan fondasi untuk mempertahankan formasi. Setelah beberapa mengintip, ia menemukan cacat. Meskipun penghalang ini misterius, di matanya, itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Yang dia takutkan adalah ketika formasi rusak, Tao Ti akan terbangun. Dalam hal itu, pertempuran sengit tidak akan terhindarkan, dan itu akan sangat sulit bagi Kaisar Zun yang setengah mati. Dalam keputusasaan, dia berubah menjadi tubuh jihad. Bos, biarkan aku yang memimpin. Fasen menggelengkan kepalanya dan berkata. Senang mengetahuinya. Ya, tubuh Dharma menyatu dengan Great Sein Weapon, melangkah keluar dari ruang, dan memasuki penghalang. Siapa? Tao Ti membuka matanya dan tiba-tiba berdiri. Kakekmu, tubuh Dharma berteriak, langsung menyerang Tao Ti. Little Saint King, mencari kematian. Zundi Tao Ti mencibir, dia tahu bahwa lawannya ada di Saint King Realm, dan alasan mengapa dia bisa menembus penghalang adalah karena Great Sein Weapon menyatu di tubuhnya, yang meningkatkan kekuatan tempurnya. Saat berbicara, tubuh Dharma telah terbunuh, dan dengan pedang Feng Shen, dia langsung menyerang Tao Ti. Mata Tao Ti penuh dengan penghinaan, dia hanya mengangkat tangannya sedikit, menjepit ujung pedang tanpa memihak, mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya, dan mematahkan pedang pembunuh, dan bahkan tubuh jihad Dharma terkejut untuk mundur. Seorang Kaisar Semu, tidak semua orang bisa menyinggung. Kaisar Zun adalah Kaisar Zun, benar-benar kencing. Tubuh Dharma menyemburkan darah. Denganmu, kamu berani menyerangku. Tao Ti mendengus dingin, tubuhnya seperti hantu, dan dia muncul kembali di depan tubuh Dharma, menunjuk ke tengah alis tubuh Dharma dengan jari menunjuk ke roh primordial dari tubuh Dharma. Namun, sebelum dia mengenai tubuh Dharma, dia melihat pedang pembunuh merah, yang tiba-tiba terwujud dan menembus dari angkasa, secepat cahaya, secepat kilat, dan yang terpenting, niat membunuhnya sedingin es. Ekspresi Tao Ti berubah, pupil matanya mengerut, dia bahkan tidak tahu bahwa seseorang bersembunyi di kehampaan, dan dia, Kaisar Semu, tidak menyadarinya. Dia hanya tahu bahwa pedang ini ditujukan pada roh primordialnya, dan itu adalah pukulan mematikan bahkan sebelum pedang menusuknya, dia merasakan rasa sakit yang tajam di jiwanya, yang akan terbelah. Dalam sekejap mata, dia melarikan diri kembali dalam sekejap. Dia mundur, Ye Chen mengejar dari dekat, ujung pedang pembunuh hanya berjarak setengah inci dari pusat alis Tao Ti. Dengan cara ini, sekali mundur dan maju, keduanya lolos dari jarak ratusan kaki. Karena kecepatan sebahunya, pedang pembunuh Ye Chen tidak pernah melewati setengah inci dari awal hingga akhir. Dalam sepersekian detik, dia hanya membutuhkan sepersekian detik untuk menembus kepala Tao Tai, tetapi kecepatan Tao Tai adalah terlalu cepat. Adapun Tao Ti, wajahnya pucat, dan dia tidak berani berhenti sejenak. Sama seperti Ye Chen, dia dapat menghindari pengetahuan hanya dalam sekejap, tetapi kecepatan Ye Chen tidak kalah dengan dia. Dia mundur selangkah, dan Ye Chen mengejarnya. Dia tidak akan memberikan kesempatan sama sekali. Jika ada ragu-ragu, dia akan ditusuk oleh pedang. Anda harus tahu bahwa dia tidak dalam kondisi puncaknya saat ini, tetapi tubuh setengah mati. Siapa kamu? Tao Ti memarahi dengan dingin. Tebak. Ye Chen tersenyum, menunjukkan 2 baris gigi putih. Tao Ti tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi niat membunuhnya sangat besar, dan dia terus mundur. Saat ini, dia harus menghindari ilmu pedang ini. Kemana kita akan pergi? Dharmakaya juga mengikutinya, membentuk segel dengan satu tangan. Segera, Tao Ti merasa ada kekuatan yang menahannya. Orang yang melepaskan belenggu itu tentu saja adalah tubuh Dharma Jihad. Tentara Kaisar Wuzun bersorak, dan pengekangan yang dia lakukan sangat lemah, tetapi meskipun demikian, itu cukup untuk menghentikan Tao Ti sejenak, tidak butuh waktu lama, hanya sesaat, untuk membantu Ye Chen menyelesaikan pengetahuannya. Faktanya, memang begitu. Tubuh Tao Ti, di bawah pengekangan, membeku sesaat. Pada saat yang sama, pedang pembunuh Ye Chen juga tiba. Engah. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul, merah dan menyilaukan.
Ye Chen menusuk kepala Tao Ti dengan pedang Feng Shen, dan bahkan membunuh roh primordialnya. Tao Ti membeku, Shen Hai pingsan, dan tubuh aslinya terkubur. Ketika dia sekarat, matanya yang redup sangat menonjol, dan dia memandang Ye Chen dengan tidak percaya. Sampai sekarang, dia bisa melihat wajah asli Ye Chen. Wajah itu sudah terukir di jiwanya. Tubuhnya adalah Ye Chen, yang tidak duniawi musuh klan prasejarahnya. Pada saat ini, dia mengerti. Peringatan hantu sebelumnya benar, ada seseorang di belakang layar, dan orang itu sebenarnya adalah Ye Chen. Tapi, tahu sekarang, sudah terlambat. Selamat tinggal. Kata-kata Ye Chen terdiam, dan dia mengeluarkan pedang pembunuhnya. Tao Ti yang Tian jatuh, ada lubang berdarah di antara alisnya, dan masih ada darah yang keluar. Jika dikatakan yang paling banyak meninggal bukanlah Jinni, bukan hantu, tapi dia yang sebenarnya dibunuh oleh Raja Suci. Dia marah, dia tidak mau, tetapi tidak ada yang bisa dipertahankan. Bos, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tubuh Dharma melangkah maju dengan riang. Kamu juga tidak buruk. Ye Chen tersenyum dan menarik pedang pembunuh itu. Kali ini, jika dia tidak bisa bekerja sama dengan pertarungan fisik, dia tidak akan bisa membunuh Tao Ti dengan mudah. Zundi yang setengah mati juga adalah Zundi. Selama perang, orang kuat akan tertarik, itu benar-benar omong kosong. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen membuka dunia kecil di tubuh Tao Ti dengan kekuatan gaibnya yang luar biasa. Semua harta di dalamnya dilepaskan. Hasil rampasannya masih sangat kaya, setidaknya miliaran batu asal, artefak magis, harta karun, gulungan rahasia, del. Tidak terhitung jumlahnya, dan yang paling membuatnya didambakan adalah emas peri emas. Ini adalah emas abadi. Tubuh Dharma juga muncul. Ini nyata, kata Ye Chen sambil tersenyum, nadanya bergetar karena kegembiraan, dan dia menggantung emas peri di telapak tangannya. Hanya dengan menyentuhnya dia dapat menyadari betapa luar biasa dan beratnya emas peri itu. Gajah sering muncul, emas abadi, harta peri yang tak ternilai harganya. Sungguh, level Immortal Gold masih di atas tubuh Daluo. Bersenandung. Dengan suara mendengung, Chaos Cauldron terbang keluar. Tripod ini sadar, Ye Chen senang melihatnya, jadi dia diculik olehnya dan ditelan ke dalam tripod. Oke, lebih dari 20 miliar batu asal hilang. Tubuh Dharma mendecakkan lidahnya. Jangan bertahan. Ye Chen mengutuk, tetapi tidak menghentikannya. Bukankah dia berusaha keras untuk merebut emas peri demi para dewa? Jika ini menelan Immortal Gold, itu pasti sebuah keberuntungan.